Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irawansa SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, Universitas Bima Internasional MFA. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kualifikasi sertifikasi dosen tahun 2026 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi D4 Akuntansi Sektor Publik, yaitu mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi D4 Akuntansi Sektor Publik yang dipelajari pada semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan konsep, teori, dan prinsip dasar ekonomi mikro sebagai landasan dalam memahami perilaku individu, perusahaan, rumah tangga, dan mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Materi perkuliahan meliputi konsep dasar ilmu ekonomi, konsep teori ekonomi mikro, konsep permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar, elastisitas, teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya produksi, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, pasar faktor produksi, maksimisasi laba, dan kesejahteraan ekonomi serta keseimbangan antar pasar. Kemudian capaian pembelajaran lulusan program studi D4 Akuntansi Sektor Publik, yaitu yang pertama menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, menguasai konsep, teori, dan prinsip dasar ilmu ekonomi mikro dan makro sebagai landasan analisis pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pengambilan keputusan pada organisasi sektor publik. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Yang keempat, mampu menciptakan wirausaha mandiri di bidang ilmu akuntansi melalui personal dan interpersonal skill serta group skill. Kemudian diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, dan prinsip dasar ekonomi mikro sebagai landasan analisis kegiatan ekonomi serta kemandirian berwirausaha. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perilaku konsumen dan produsen dalam pengambilan keputusan ekonomi menggunakan konsep ekonomi mikro. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis struktur pasar dan perilaku perusahaan secara logis, kritis, dan terukur sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan konsep ekonomi mikro dalam menganalisis
kesejahteraan ekonomi, dan pengambilan keputusan pada organisasi sektor publik maupun kegiatan kewirausahaan secara mandiri. Mata kuliah ini diajarkan dalam total 16 pertemuan, 14 diantaranya yaitu pengajaran dan 2 pertemuan diantaranya yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran diselenggarakan melalui blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Pembelajaran daring dilaksanakan melalui Zoom meeting, sedangkan pembelajaran luring dilaksanakan melalui tatap muka langsung. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan presentasi. Kemudian metode penilaian dalam mata kuliah ini yaitu sesuai kriteria berikut ini. Yang pertama, kehadiran 20%, tugas 20%, UTS 25%, UAS 35%. Demikian penjelasan mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran saya bersama mahasiswa pada pertemuan ketiga, yaitu terkait dengan konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita sama-sama berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Baik, saya absen dulu ya. Adi Kurniawan. Hadir, Pak. Umilia. Elsa. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Namun sebelum itu, ada yang masih ingat apa materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Ya, ayo. Pada materi pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan teori ekonomi mikro. Nah, ada yang tahu apa itu ekonomi mikro? Saya, Pak. Kayak Adi Kurniawan. Baik, jadi ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep keseimbangan pasar. Nah, yang pertama, permintaan ya. Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Nah, dalam permintaan ada istilahnya hukum permintaan. Nah, hukum permintaan artinya ketika harga barang naik, maka permintaan terhadap barang akan menurun. Begitupun sebaliknya. Nah, dalam hukum permintaan digambarkan dalam kurva. Nah, pada sumbu vertikal yaitu price atau harga. Kemudian pada sumbu horizontal yaitu quantity atau jumlah barang yang diminta. Nah, perhatikan dalam tabel ini ya, tabel kopi. Nah,
ketika harga kopi pada Rp 10.000, maka kuantitas barang yang diminta adalah 15. Nah, ketika harga naik dari 10.000 menjadi 15, maka terjadi penurunan dari 15 menjadi 10. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nah, ingat ya. Nah, pada sepanjang kurva ini terjadi pergerakan ya yang dipengaruhi oleh harga. Ketika kurva bergerak ke atas itu artinya harga naik. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ya, seperti kita contohkan kopi tadi ya. Jadi, ketika harga kopi naik, maka permintaan terhadap kopi akan menurun. Begitupun sebaliknya, ketika harga kopi menurun, maka jumlah permintaan terhadap kopi akan meningkat. Nah, selanjutnya harga barang lain. Nah, harga barang lain ini digolongkan menjadi dua ya. Yang pertama barang substitusi, yang kedua barang komplementer ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu barang substitusi? Oke, baik, Magfira. Substitusi yaitu barang yang dapat menggantikan karena memiliki fungsi serupa. Misalnya kita contohkan beras dan singkong. Nah, jika harga beras naik, maka masyarakat akan memiliki singkong sebagai pengganti beras sebagai bahan bakunya. Nah, jadi barang substitusi itu sifatnya pengganti ya. Nah, ketika harga beras naik, maka konsumen akan mencari barang pengganti, sehingga ketika harga beras naik, maka permintaan terhadap singkong akan meningkat gitu. Nah, yang kedua barang suplementer. Nah, barang suplementer ini yaitu diistilahkan barang pelengkap. Contoh ya, kopi dan gula. Ketika harga kopi naik, maka permintaan terhadap gula akan menurun. Kenapa? Karena tidak bisa mengkonsumsi kopi tanpa gula. Begitupun sebaliknya, tidak bisa mengkonsumsi gula tanpa kopi. Nah, kita asumsikan seperti itu, meskipun pada kenyataannya ya gula tidak hanya dikonsumsi pada atau dengan kopi. Nah, tapi pada kasus ini kita asumsikan kopi dan gula itu sebagai barang pelengkap. Selanjutnya yaitu faktor pendapatan ya. Jadi pendapatan itu ada dua ya yang pengaruhi, yaitu barang normal dan barang inferior. Apa itu barang normal? Ya, contohnya misalnya motor, mobil ya, gitu. Kemudian yang kedua barang inferior, yaitu misalnya barang sederhana, barang istilahnya barang bekas. Nah, pada barang normal, ketika pendapatan seseorang meningkat, maka meningkat juga permintaan terhadap barang normal, misalnya mobil, motor ya. Nah, pada barang inferior, ketika ya pendapatan seseorang meningkat, maka permintaan terhadap barang inferior akan menurun. Namun sebaliknya, ketika seseorang merasa miskin atau pendapatannya turun, maka akan mencari barang inferior atau akan terjadi peningkatan terhadap permintaan barang inferior. Nah,
Faktor yang keempat adalah selera konsumen. Nah, selera konsumen nanti sekalian kita contohkan misalnya HP. Nah, HP ya tidak hanya digunakan untuk komunikasi sekarang ya, tapi kebanyakan untuk selfie. Sehingga tren-tren baru ya, HP-HP baru yang punya kualitas bagus itu akan meningkat permintaannya. Yang sudah populer. Ya, sedang populer itu, sehingga ketika selera meningkat maka permintaan terhadap barang meningkat. Yang terakhir yaitu jumlah penduduk. Ada yang bisa menjelaskan ketika misalnya jumlah penduduk meningkat maka Semakin besar permintaan. semakin besar atau semakin meningkat jumlah permintaan. Karena ketika ya jumlah penduduk meningkat maka akumulasi permintaan terhadap barang juga kan banyak gitu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik Atin. Baik, Pak. Jadi pertanyaan saya, kenapa saat harga barang naik, jumlah barang yang diminta konsumen justru malah menurun, Pak? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan Atin? Karena konsumen akan mencari barang atau substitusi yang lebih murah. Selain itu, daya beli nilai uang konsumen akan terlihat lebih sedikit. Baik, tepuk tangan untuk Atin dan Ulan. Nah, selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dalam penawaran itu juga terdapat hukum penawaran. Ya, hukum penawaran, jika harga naik maka penawaran akan naik atau meningkat. Itu. Jadi beda dengan permintaan ya. Nah, yang harus kita ingat dalam permintaan kita menggunakan sudut pandang konsumen. Kalau penawaran kita menggunakan sudut pandang produsen. Nah, kalau produsen, kalau harga barang naik ya tentu akan meningkatkan produksi barang atau penawaran terhadap barang. Nah, coba perhatikan ya, kita contohkan harga duren ya. Nah, pada kurva penawaran ini ya. Nah, dijelaskan pada harga 3.000 penawaran terhadap duren yaitu 30. Nah, ketika harga duren naik menjadi 5.000 ya, ini ya, dari 3.000 menjadi 5.000, maka penawaran ya dari 30 menjadi 40. Ya, perhatikan ya. Nah, ini garis kurva supply atau penawaran dari kiri bawah ke atas ya. Kalau permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Gitu. Nah, bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi ingat ya. Nah, hukum penawaran ketika harga naik maka penawaran akan meningkat. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Contoh misalnya duren, ketika harga duren naik maka jumlah penawaran terhadap duren ikut naik. Begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu
harga barang lain. Ya, tadi ya, barang substitusi dan barang komplementer. Kita contohkan antara beras dan singkong. Ketika harga singkong naik, maka bagi produsen ini kesempatan untuk meningkatkan ya produksi terhadap singkong. Karena ketika harga singkong naik, maka produsen akan merasa untung jika meningkatkan produksi terhadap singkong. Gitu. Jadi sekali lagi ya, barang substitusi itu adalah barang pengganti. Nah, yang kedua barang suplementer ya, atau barang pelengkap. Tadi kita contohkan kopi dan gula. Ketika harga kopi naik, maka penawaran terhadap gula ikut naik. Begitupun sebaliknya, jika harga gula meningkat, maka penawaran terhadap kopi ikut meningkat. Nah, yang ketiga, faktor yang ketiga adalah teknologi. Ada yang bisa menjawab ketika teknologi meningkat, maka penawaran akan meningkat. Sekali lagi, ketika teknologi meningkat, maka jumlah penawaran atau jumlah produksi akan meningkat. Gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah biaya produksi. Ada yang tahu apa saja biaya produksi? Yang pertama upah misalnya, yang kedua sewa alat ya, yang ketiga modal. Nah, ketika itu semua harga itu semua meningkat, maka akan rugi produsen atau perusahaan ketika meningkatkan jumlah penawaran atau jumlah produksi. Jadi sehingga ketika biaya produksi meningkat, maka jumlah penawaran menurun. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita lanjut. Keseimbangan pasar atau equilibrium ya. Jadi keseimbangan pasar suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta maka ya atau sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, dari permintaan dan penawaran kita gabungkan dan kita jelaskan dalam kurva keseimbangan pasar. Nah, coba perhatikan ya titik ini ya. Ini kurva supply atau penawaran, kemudian ini kurva demand atau permintaan. Nah, ketika kita tarik ke bawah, maka ini artinya jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Ya, ketika kita tarik ke kiri yaitu harga keseimbangan di pasar. Itu. Nah, kondisi ini dapat digambarkan secara matematis sebagai titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Harga keseimbangan adalah harga yang menyebabkan kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Yang kedua, kualitas keseimbangan adalah jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan pada harga keseimbangan. Baik adik sekalian, mungkin pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kita tutup, saya kasih tugas ya. Ini tugas individu ya.
akan dikumpulkan H-2 perkuliahan berikutnya. Nanti saya kirim ke PJ-nya, penanggung jawab mata kuliahnya, nanti akan dibagikan di grup. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam